di dalam dunia profesional. Ketika kita masuk di dalam dunia profesional, apa yang terjadi? Biasanya kita harus mulai belajar lagi hal-hal yang baru di tempat kerja kita. Kalau Anda sekarang ada di fakultas, lebih-lebih fakultas ilmu sosial, ketika ditanya dulu di SD, SMP belajar matematik seperti apa, saya yakin nggak banyak yang sungguh-sungguh ingat. Atau juga mata pelajaran yang lain. Maka tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita kembali kepada cara belajar kita ketika kita masih bayi. Saya ingin Anda semua para mahasiswa pernah melakukan observasi di suatu panti asuhan yang menampung bayi-bayi. Di situ bisa ada berpuluh-puluh bayi di satu tempat. Tapi saya jamin dalam cukup waktu yang sangat panjang, bayi-bayi itu tidak menangis. Bukan karena mereka tidak bisa menangis, tapi mereka sudah belajar. Bukan belajar dari perut ibu, tapi belajar ketika mereka sesudah lahir. Langsung belajar. Apa yang dia pelajari? Kalau bayi yang hidup di dalam keluarga, begitu menangis, bayi itu akan dibantu, didatangin, dilihat ada sesuatu, ditenangkan, dan seterusnya, diberi susu. Dari situ dia belajar bahwa menangis itu mendatangkan bantuan. Tapi bayi yang sejak lahir ada di panti asuhan tidak akan melakukan hal yang sama. Karena dia belajar ketika menangis, bantuan juga tidak datang. Tapi ada satu hal yang menarik dari situ. Kalau ada satu yang menangis, maka semua bayi di ruangan itu menangis. Nah, pada saat semuanya menangis, bantuan itu datang. Ya, jangan pernah menyepelekan bayi. Mereka belajar dari pengalaman. Mereka belajar dari apa yang mereka rasakan. Rasa tidak nyaman karena pup, karena popoknya kotor, rasa tidak nyaman karena lapar, rasa tidak nyaman karena kedinginan, semuanya itu menstimulir untuk melakukan tindakan untuk minta bantuan. Dan kalau minta bantuan 1-2 kali tidak dibantu, mereka perlu keroyokan untuk mendatangkan bantuan. Ini yang disebut belajar dari pengalaman, belajar dari realitas hidup. Nah, lalu apa bedanya seorang mahasiswa dengan bayi? Tentu diharapkan mahasiswa lebih daripada bayi ya. Rekan-rekan mahasiswa, sebagai orang yang tidak hanya kemudian bereaksi terhadap stimulasi yang datang dari luar, seorang intelektual diharapkan melakukan apa? Yaitu dari stimulasi itu mulai melakukan sistematisasi.
saya menempatkan pengalaman-pengalaman dan kesan itu dalam suatu cara berpikir tertentu. Dan ini adalah peran dari logika, peran dari pengetahuan, peran dari informasi yang lain. Ini perlu. Jadi dua unsur yang terkait dengan sesuatu yang datang dari luar, yang terpapar kepada saya, dan menggerakkan saya secara hati, saya rumuskan itu secara sistematik. Inilah cita-cita Ubaya menurut saya. Dengan demikian, rumusan sistematik saya tidak hanya menjadi teori, tidak hanya menjadi rumusan hanya sekedar mengulangi teori orang lain. Karena yang terakhir ini, bahaya yang sering kita jumpai dalam sistem pendidikan yang kita kenal, terutama juga di perguruan tinggi. Saya rasa banyak dari mahasiswa yang punya prinsip yang sangat sederhana. Saya mengambil FAK ini, mata kuliah ini, yang penting saya lulus. Saya tidak peduli apakah saya setuju atau enggak setuju dengan apa yang disampaikan dosen, apakah itu menurut saya masuk akal atau tidak, ikuti saja kata dosen. Dengan demikian, pakai ilmu yang disebut sluman, slumun, selamat. Nah, kalau kemudian mentalitas semacam ini dibawa di dalam dunia kerja, maka apapun jabatan di dalam perusahaan atau dalam tempat kerja saya, mentalitas kacungnya yang dikembangkan. Yang penting bos suka. Dan inilah yang sebetulnya lebih berbahaya daripada orang yang nggak punya ijazah. Ini juga menjadi sikap yang berbahaya ketika kita berbicara mengenai kesadaran kita sebagai warga bangsa, kesadaran kita mengenai kebinekaan, kesadaran kita mengenai bagaimana Pancasila perlu dijabarkan dan menjadi suatu tindakan-tindakan yang konkret. Karena apa? Saya nggak peduli itu benar atau enggak. Yang menentukan benar atau tidak pada akhirnya adalah sesuatu yang datang dari luar saya. Saya tidak lagi punya otonomi di situ. Nah, lalu mengapa saya memakai videonya Afirif ini? Karena kalau saya memperhatikan reaksi yang muncul tadi, cukup banyak yang merasa bahwa ada sentuhan di situ. Kalau saya tersentuh sesuatu dari video itu, berarti ada sesuatu yang nyambung, ada sesuatu yang nyetrum di situ, ya kan? Mengapa? Karena saya punya sesuatu yang terkait dari tampilan video itu. Keterkaitan kita adalah keterkaitan yang sangat personal. Tapi
ketika yang personal itu bisa saya sistematisasikan, loh, saya itu menemukan apa di situ? Rumusan sistematika saya itu menjadi milik publik, menjadi milik bersama. Dan perbedaan antara sistematika yang hanya saya copy dari dosen misalnya, dengan sistematika yang datang dari reaksi saya secara personal tadi adalah saya rela, saya berani untuk membelanya, mempertahankannya, memperjuangkannya. Sistematika kita, hasil dari sentuhan yang saya alami, dan informasi dan cara berpikir yang saya dapatkan ketika saya sharekan kepada publik, saya bela, saya bisa mempertanggungjawabkannya. Disitulah langkah pertama masing-masing dari kita menjadi manusia yang otonom. Dan dengan menjadi manusia yang otonom, ini adalah kunci atau langkah awal keberhasilan yang menjadi milik masing-masing. Jadi saya tidak hanya menjadi kopi dari orang lain, saya tidak hanya menjadi bayangan orang lain, saya menjadi diri saya sendiri, dan saya berani untuk memperjuangkan apa yang ada dalam diri saya itu. Perjuangannya tidak dengan marah-marah, dengan emosi, ya, apalagi dengan kekerasan, tapi perjuangannya adalah dengan cara berpikir logis yang bisa saya dapatkan dari belajar di perguruan tinggi. Ini yang disebut critical thinking. Critical thinking tidak berarti bahwa berpikir ala UGD atau ala ICU, enggak. Critical thinking berarti berpikir dengan nalar yang kritis dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika saya pertama kali nonton video itu dan mencoba melihat dari awal sampai akhir, video ini bisa dikategorikan sebagai narrative music video. Video musik yang mencoba bercerita. Dan cerita itu diawali dengan sesuatu yang besar. Indonesia, not just wonderful. Indonesia is wonderland. Ini seolah-olah menjadi judul yang mencoba disampaikan. Loh, wonderland-nya seperti apa sih? Maka kalau saya mencoba membuat sistematikanya bisa berbeda untuk setiap orang ya, karena ini sesuatu yang datang dari sesuatu yang menyentuh ya. Bahwa diawali dengan musik daerah yang ditampilkan memang dengan sangat spektakuler, DJ dengan editing yang luar biasa, dengan penyanyi yang cantik dan suara yang bagus, dengan kostum yang luar biasa.
dengan alat musik sape, sampai ketika deretan lagu dari Paris Barante tadi sampai dengan anak kambing saya. Semuanya menampilkan kekuatan, keindahan masing-masing luar biasa. Tapi kemudian ada suatu sedikit transisi ketika musiknya berubah dengan total. Ada suara seruling masuk di dalam keadaan yang gelap. Dan kemudian muncul lagu apa? Leloledom. Seorang ibu yang membuai anaknya. Apa yang saya tangkap? Suatu kelahiran baru. Dari keanekaan itu lahir sesuatu yang baru. Dan yang baru itu kemudian dirumuskan di mana? Di dalam proklamasi kemerdekaan. Dan yang bagi saya pribadi menarik adalah apa? Soekarno membacakan teks proklamasi, tapi musiknya metal habis. Apa yang mau dikatakan sang sutradara? Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno itu bukan masa lalu. Itu masa kini. Musiknya masa kini. Dan kekinian ditunjukkan dengan kegagahan. Kenapa? Bisa ngebayangin nggak ketika Soekarno membacakan teks proklamasi musiknya BTS misalnya? Atau salah satu musik dari grup Korea gitu. Kita langsung merasa aneh gitu ya. Membayangkan bahwa teks proklamasi dibacakan dengan iringan musik metal semacam itu. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang mau dikatakan, mau didobrak, mau ditegaskan dengan sangat kuat. Dan jawaban dari proklamasi itu adalah Padamu Negeri. Padamu Negeri ini adalah suatu bentuk janji, suatu bentuk ikrar